Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jena dari jurusan Accounting 2024. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari aset tetap. Oke. Lalu apa itu aset tetap? Aset tetap itu adalah aset yang berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu entitas dalam operasional bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari aset tetap ini adalah seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Nah, karakteristik dari aset tetap ini adalah yang pertama-tama itu ada bersifat berwujud, yang dimana aset tetap ini adalah aset yang tampak fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Lalu yang kedua itu adalah digunakan dalam operasional. Nah, aset ini itu tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Lalu yang ketiga itu ada masa manfaat panjang. Nah, itu memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, umumnya itu lebih dari 1 tahun memang. Lalu yang keempat itu ada nilai ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan melalui penggunaannya. Lalu ada depresiasi yang dimana nilai aset tetap itu berkurang seiring waktunya karena penggunaan atau faktor lain. Nah, depresiasi ini mungkin bisa dianggap seperti penyusutan. Nah, ini untuk yang depresiasi sendiri itu pengecualian untuk aset tetap yang berjenis tanah. Oke. Lalu next. Oke, jenis-jenis aset tetap. Jenis-jenis aset tetap yang pertama itu ada aset tetap yang berwujud, yang dimana ia memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan bisa disentuh, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Lalu ada aset tetap tidak berwujud, yang dimana tidak memiliki bentuk fisik, ya tidak bisa dilihat ya, atau dipegang, seperti hak paten dan copyright dan semacamnya dan lain-lain. Lanjut itu ada depresiasi. Depresiasi ini adalah alokasi sistem dari biaya perolehan suatu aset tetap selama masa manfaatnya. Nah, depresiasi ini juga mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan atau usia ekonomis. Seperti itu. Nah, di depresiasi ini tuh memiliki 3 metode penyusutan. Yang dimana tuh yang pertama ada metode garis lurus, yaitu straight line method, sama metode saldo menurun, declining balance method, dan yang terakhir itu ada metode unit product, yang dimana ada unit of production method. Seperti itu. Lalu ini yang pertama-tama ada straight line method, yang dimana metode ini adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan umum digunakan. Nah, dalam metode ini tuh biaya penyusutan itu dibagi secara merata selama masa manfaat aset tetapnya. Lalu beban penyusutannya yang diakui itu juga pasti setiap periode itu akan selalu sama, seperti itu. Dan ya, seperti itu. Lanjut pada declining balance method, yang dimana metode ini tuh menghitung penyusutan berdasarkan persentase tetap dari nilai buku. Oke.
dari nilai buku aset pada awal setiap periode. Lalu beban penyusutannya itu akan lebih besar di awal masa manfaat aset dan menurun seiring berjalannya waktu. Lalu juga metode ini juga mencerminkan pola penurunan nilai yang lebih realistis. Untuk aset yang efisiennya menurun seiring waktu seperti kendaraan atau mesin produksi. Nah, untuk metode ini tuh sebenarnya itu cocok untuk aset-aset yang memberikan manfaat lebih besar di awal masa penggunaannya. Dan dari metode ini itu juga tidak mempertimbangkan nilai sisa, itu tidak mempertimbangkan nilai sisa dalam perhitungan tahunan. Namun tuh penyusutan itu berhenti ketika nilai bukunya itu sudah mendekati nilai sisanya. Lalu untuk yang metode garis lurus tadi itu sebenarnya itu juga metode ini tuh cocok untuk digunakan untuk aset yang memberikan manfaat ekonomi yang relatif sama setiap tahunnya, seperti bangunan dan peralatan kantor, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada kelewatan. Oke. Yang ketiga itu ada units of activity method. Yang dimana itu metode ini itu menghitung beban penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aktual aset tetap, seperti jumlah unit yang dihasilkan atau jam kerja yang digunakan. Lalu metode ini juga lebih realistis untuk aset yang manfaat ekonominya itu sangat bergantung pada penggunaannya, seperti mesin produksi. Nah, metode ini itu tidak membebankan penyusutan jika aset itu tidak digunakan. Lalu dan metode ini juga membutuhkan data penggunaan yang akurat untuk setiap periodenya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut kepada soal. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu PT Abdi Jaya itu memiliki persediaan barang dagang dengan rincian transaksi selama bulan Januari 2024. Itu sebagai berikut, yang dimana tanggal 1 Januari ini ada stok awal dan kuantitas harga satuan. Nah, stok awalnya tuh dia kuantitasnya 2000, lalu harga satuannya itu 50.000. Langsung saja kita tulis. Ini kita tulis dulu di sini Vivo perpetuan. Lalu di sini ada pembelian, di sini ada COGX, lalu di sini ada gudang. Ini ada tanggal, lalu di sini ada kuantitas, sini ada harga per unit, di sini ada total. Lalu kita copy saja. Seperti ini. Lalu kita langsung masukkan saja ya. Untuk soal yang pertama itu ya, di tanggal 1 Januari itu dia memasukkan stok awalnya. Nah, di situ karena dia memasukkan stok awal, kita langsung catat di bagian gudang, seperti itu. Kuantitasnya itu 2000, 50.000, harga per unitnya, seperti itu. Bentar. Oke, harga per unitnya itu segitu. Lalu kita langsung saja
kita pakai rumus Excel. Ini dia. Oke, lalu lanjut kepada soal yang kedua. Di sini itu tanggal 5 Januari itu ada transaksi pembelian sebesar kuantitasnya itu 3.000, lalu harga satuannya itu 55.000. Ya. Oke. Di sini tanggal 5 Januari kuantitasnya sebesar 3.000, harga per unitnya itu 55.000. Lalu kita total langsung. Oke. 165.000. Lalu di bagian gudangnya ini langsung kita catatkan kembali. Di sini ada 2.000, 50.000. Lalu di sini itu kita baru masukkan 3.000 sama 55.000. Karena kenapa dibedakan? Karena harga per unitnya saja sudah jauh berbeda. Seperti itu. Oke. Lalu jangan lupa dikalikan. Ini juga sama kali. Enter. Oke. Lanjut kepada soal yang selanjutnya. Itu soal selanjutnya itu pada tanggal 10 Januari itu ada transaksi penjualan dengan kuantitas itu 4.000, lalu harga satuannya itu ada di 80.000. Karena ini penjualan berarti harganya mengikuti dengan yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, kita langsung catat. Tanggal 10 Januari, karena dia penjualan jadi masuk kepada COGX sebesar 4.000. Nah, kita tidak bisa langsung menuliskan 4.000 karena untuk yang di stok awal itu hanya memiliki stok hanya 2.000 dan harga per unitnya itu juga berbeda. Jadi kita langsung masukkan itu 2.000, lalu harga per unitnya baru 50.000. Seperti ini. Lalu karena stok yang awal sudah habis, jadi kita harus menggunakan stok yang baru dibeli pada tanggal 5 Januari. Jadi di sininya juga 2.000. Tetapi harga untuk per unitnya itu juga berbeda. Di sini kita karena mengambil pada yang stok yang ini pembelian 3.000 ini itu memiliki harga per unitnya 55.000. Jadi di sini ditulis 55.000. Seperti itu. Lalu kita tinggal jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Ini juga. Lalu untuk di gudangnya, karena tadi yang di stok awal itu sudah habis, lalu kita juga memakai stok yang telah dibeli, itu juga berkurang.
awalnya 3.000 berkurang 2.000 jadi sisanya 1.000. Jadi di sini ditulis 1.000 dengan harga yang sama seperti itu. Nah, oke, kita lanjut kepada soal tanggal 15. Tanggal 15 itu ada pembelian 2.500. Oke, dengan harga 60.000 per satuannya. Di sini 15 Januari pembelian lagi sebesar 2.500 tadi, 2.500 dengan harga satuan unitnya 60.000. Oke, lalu di sini kita kasih pencatatan yang sebelumnya juga, kita turunkan lagi ya, kita turunkan. Oke, kita ambil cepat saja di sini. Lalu di sininya kita langsung tulis lagi 2.500 dengan harga 60.000 seperti itu. Oke, lanjut kepada soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu pada tanggal 20 Januari itu ada penjualan sebesar 2.000 kuantitasnya. Oke, kita langsung catat saja ke Excel. Oke, ini 20 Januari itu penjualan sebesar 2.000. 2.000, lalu harga per unitnya itu karena ini penjualan kita tidak bisa langsung tulis lagi 2.000 ya, tetapi kita akan tulis di sini, kita akan menggunakan stok yang tersisa sebelum 2.500 ini, kita akan masukkan ke dalam sini. Lalu untuk yang ini karena dia mintanya 2.000, berarti kita langsung berikan di sini, tapi kita ganti menjadi hanya 1.000. Salah. 1.000. Nah, karena ini sudah dipakai 1.000, berarti sisanya tinggal 1.500. Lalu ininya juga 60.000, lalu ini dikalikan sama ini. Oke, itu dari FIFO perpetual. Lalu kita akan lanjut kepada average perpetual. Oke, kita lanjut kepada average perpetual ya. Ini sebenarnya untuk average perpetual tersendiri itu juga memiliki kesamaan di dalam template atau jurnalnya ya. Kita langsung masukkan saja ya, kita tulis di sini average perpetual. Oke, karena soalnya kan juga sama, jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk ini ya, ini tanggal 1 Januari itu tetap sama, kita akan masukkan kepada gudang karena stok awal 2.000, 50.000. Oke, lalu tinggal dikali saja. Lalu di 5 Januari itu melakukan pembelian sebesar 3.055, lalu ditambah dengan enter. Nah, untuk di gudangnya itu berbeda dengan yang
Vivo perpetual, yang dimana di sininya itu kita bisa langsung masukkan ya 2000 langsung ditambah dengan 3000, jadi di kuantitasnya itu ada 5000, tetapi untuk totalnya dan harga totalnya ini kita langsung kita jumlahkan dengan total yang di bagian pembelian sebelah sini. Oke, kita sama dengan dulu. Ini ditambah dengan ini. Oke, kita enter. Lalu untuk harga per unitnya itu kita tidak mengikuti dengan harga pembelian ini. Kan berbeda dengan yang perpetual. Kalau perpetual hanya dimasukkan saja. Lalu kalau yang di average ini kita harus sama dengan $265 ini dibagi sama 5000. Nah, di sini di sini langsung keluar hasilnya. Harga per unitnya itu 53.000. Berbeda dengan yang harga pembeliannya seperti itu. Pokok pada di average ini harga per unit pembelian dan di gudang itu akan dirata-rata kembali seperti itu. Oke, kita lanjut kepada 10 Januari. 10 Januari itu pembelian sebesar 4.000 ya, karena ini 2000. Berarti langsung saja tulis 4.000 dengan unit. Kita memakai unit yang di bawah ini, jangan menggunakan unit yang di atas, karena ini sudah di average, jadi kita menggunakan hasil terakhirnya ini. Lalu 53.000, lalu kita tinggal kalikan saja seperti ini. Lalu di sini pasti 5.000 dikurangi 4.000, berarti sisanya tinggal 1.000 seperti itu. Tetap ini langsung turunkan saja pada 53.000. Oke, lalu dikalikan lagi ya. Oke, lanjut kepada tanggal 15 Januari. 15 Januari ini dia membeli lagi 2000 sebesar 2.500 dengan 60.000, lalu di total. Setelah itu di sini tinggal kita jumlahkan saja 1.000 ditambah 2.500 itu ya, 1.000 ditambah sama 2.500 itu sama dengan 3.500 ya. Lalu untuk totalnya itu kita langsung totalkan saja 53.000 ini ditambah dengan 150 juta, 53 juta. Mohon maaf ya. Lalu di sini kita average-kan kembali ya. Di sini dibagi sama 3.500. Nah, di sini muncul hasilnya 58.000. Lalu lanjut kepada 20 Januari. Itu ada penjualan lagi sebesar 2.000. Kita menggunakan harganya menggunakan yang average terakhir yaitu 58. Lalu tinggal kita kalikan saja seperti ini. Nah, di sininya karena ini masih ada sisa, kita tulis 1.500. Kita langsung kita copy paste saja, lalu nanti kita ganti menjadi 1.500 langsung, jangan pakai sama dengan ya, 1.500. Lalu ininya kita langsung turunkan saja jadi 58.000
Seperti itu. Oke, sekian dari average virtual. Kita akan lanjut kepada 3 metode. Oke, kita akan lanjut kepada soal yang kedua, yang dimana itu ada PT Maju Sejahtera itu membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 1 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut. Nah, harga peroleh mesin itu atau nilai bukunya kita langsung tulis saja. Nilai bukunya itu 120.000, 120 juta. 120 juta seperti ini. Lalu di sini ada nilai residunya sebesar 20.000. Lalu ada umurnya itu selama 5 tahun. Nah, kita awal-awal kita akan membuat garis lurus karena di sini dimintanya itu hitung beban penyusutan untuk setiap tahunnya dengan menggunakan metode garis lurus, metode unit aktivitas, lalu metode saldo menurun. Oke, kita akan menggunakan dulu metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini yang pertama-tama itu ada tahun, lalu ada beban yang disusutkan, langsung disusutkan beban yang disusutkan. Oke, lalu ini ada beban yang ingin disusutkan. Sebentar, yang disusutkan. Lalu selanjutnya itu ada tarif atau rate, tarifnya. Lalu lanjut ada beban penyusutan. Lalu di sininya itu ada akumulasi penyusutan. Lalu baru nilai buku akhirnya. Oke, nilai buku akhir. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Harusnya di sini. Oke, seperti itu. Lalu kita langsung masukkan saja ya di sini 1, 2, 3. Ini 3, ini 4, ini 5. Lalu beban yang ingin disusutkan itu yang pertama-tama kita harus ini 120-nya. Kita langsung saja menggunakan rumus 120 dikurangi langsung sama dengan 100. Kenapa ini? Oh, mohon maaf ya, ini 20.000 bukan 20 juta. Oke, jadi kurang. Mohon maaf. Ini baru benar. Lalu kita langsung tarik aja ke bawah. Kita tarik ke bawah sebelumnya. Bentar, pilih konten.
ini langsung kita copy paste aja lah ya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oh, dia nggak mau karena dia ikut turun. Ya udah, kalau begitu kita langsung menggunakan ini. Kita kasih tanda ini supaya dia tidak gerak-gerak. Oke, kita enter. Lalu kita baru tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu ini tarifnya itu sebesar 20%. Sebesar 20%. Lalu kita tarik lagi 20%. Lalu ini beban penyusutan kita langsung saja 100 juta ini dikalikan sama 20% ini. Nah, ini 20, beban penyusutannya itu 20 juta. Lalu ini akumulasi penyusutan di sebelah sini itu juga 20 juta. Untuk yang di awal-awal langsung 20 juta. Lalu nilai buku akhir ini dikurangi dari 120 ini, dikurangi sama akumulasi penyusutan. Ya. Seperti ini. Lalu nanti di sini lanjut lagi. Karena ini tinggal 20 ditambah dengan 20 karena di sini sudah langsung ya. Langsung saja kita langsung 20 dijumlahkan sama ininya sama dengan, lalu ininya juga ini 100 dikurangi sama 40 nya 60. Sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi ini itu langsungnya itu sebenarnya 100-nya kurangi dengan beban penyusutannya. Oke, 100 dikurangi sama beban seperti ini, meskipun akumulasi penyusutannya 40.000. Lalu ini tinggal kita tarik aja. Nah, seperti itu. Lalu ini kita juga tarik. Oke, ini metode garis lurus sudah selesai. Kita lanjut kepada metode unit aktivitas. Oke, kita lanjut kepada metode metode unit aja lah ya, unit aktivitasnya. Lalu ini kita langsung copy saja dari sini. Lalu kita Ctrl V. Tapi di sini bukan beban yang disusutkan, tapi kalau nggak salah itu adalah total produknya, total produk. Ini kita langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini total produk kita sebenarnya tinggal masukkan saja yang ini ya, 12. Di sini kan soalnya untuk yang produksi tahunan itu ada 12.000 pada tahun yang pertama. Lalu tahun yang kedua ada 10.000. Kita masukkan saja dulu, ada 8.000, 14.000. Lalu lanjut 6.000. Oke, 6.000. Oke, di sini sebelumnya kita harus tuliskan dulu nilai buku
bukunya itu awal-awal kan 120 juta. Lalu lanjut nilai residunya 20 juta ya, 20 juta. Lalu umurnya itu 5 tahun. Nah, umurnya itu 5 tahun. Lalu kita masukkan lagi total unit sama biaya per unitnya. Dan ini nanti kita itu ganti untuk biaya per unit. Oke. Oke, biaya per unit. Total unit ini kita langsung jumlahkan saja ya, dari 120.000 yang ada di sini. 120.012. Ini lalu kita kembali. Ini kita langsung jumlahkan saja. Ini ada sama dengan ini. Nah, sama dengan sum. Oh my god, ada yang terlupa guys. Nah, ini maksud saya. Nah, 50.000. Lalu biaya per unit ini kita langsung 120. Ini jangan lupa tanda kurung. 120 dikurangi sama 20 juta tutup kurung, baru dibagi sama 50.000. Jadi hasilnya 2.000. Oke. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja 2.000. Kita masukkan 2.000, lalu kita tarik sampai bawah. Seperti itu. Lalu kita langsung beban penyusutannya itu 12 dikalikan sama ini. Lalu kita juga sama seperti yang di atas, kita 24 juta. Lalu nilai buku akhirnya itu diambil dari sama 120 ini dikurangi sama ini beban penyusutannya. Sama dengan 120 dikurangi sama 24 ini. Oke, enter 96.000. Lalu di sini beban penyusutannya kita langsung kali-kalikan aja ya. Kita tarik aja dari bawah. Set. Lalu ini itu dijumlah. Ya, betul sekali. Ini tuh dijumlah ya, dari 24 ini sama ya seperti yang di atas. Salah. Sama dengan kita enter, lalu kita tarik lagi ke bawah. Lalu kita yang ini itu kita sama dengan kan 96 dijumlah sama 20 ini. Lalu ditarik seperti itu. Oke, metode unit sudah selesai. Lanjut kepada metode. Oke, untuk ternyata
untuk yang nilai buku terakhir ini tuh bukan dijumlah melainkan dikurangi. Aduh ya. Oke, kita hapus dulu aja. Ternyata ini itu dikurangin 96 kan, lalu di sini sama dengan 96 dikurangin sama 20, karena ini metodenya ini kan disusutkan ya, bukan ditambah. Oke, lalu lanjut cek. Ini baru yang benarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, lanjut kepada metode yang terakhir, metode saldo menurun ya, atau ganda double. Saldo menurun, lalu kita kopas saja lagi ya, ini Ctrl C. Sebenarnya ini yang untuk metode saldo menurun ini untuk bagian tarifnya itu berbeda, karena yang ini 20%, ini akan menjadi 40%. Lalu di sini akan dituliskan nilai buku awal. Oke, ini tuliskan saja, ini langsung kopas aja, Ctrl V. Lalu nilai buku awalnya itu adalah 120. Kita masukkan 120. Nah, tarifnya ini itu dari tes Ctrl V dulu. Nah, ini dari nilai ekonomi. Untuk tarifnya itu dari Sabadagat 100%. Sebentar. Oke, ini kita tulis dulu di sini nilai tarifnya itu didapatkan dari sama dengan dalam kurung 100%. 100% dibagi sama 5 tahun, lalu dalam kurung dibagi dipangkat 2, karena yang metode satu menurun ini pasti di 2 kali lipatkan lagi seperti itu. Oke, ini nggak bisa karena ada tahunnya. Oke, kita enter. Oh, pantas saja tidak bisa enter, ternyata tidak keluar hasilnya karena seperti ini. Lalu kita tulis saja sini 40%. 40% kita tarik sampai bawah. Kita tarik sampai bawah 40%. Lalu beban penyusutannya itu 120 ini dikalikan sama 40%, 48. Lalu di sini kita juga tulis 48.
juta. Salah, kelebihan 1. Oke, enter. Lalu ada nilai buku akhir. Nilai buku akhirnya itu dikurangin saja sih sebenarnya. 120 dikurangi sama 48 kan jadi 72. 48. Lalu 72 nya ini kita tulis lagi di sininya 72. Lalu kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Oke, ini kita tinggal jumlahkan lagi akumulasinya seperti itu. Lalu ini nilai bukunya ini dikurangin sama 28. Oke, seperti itu. Lalu kita tulis lagi di sininya 43 200. Lalu di sininya kita tarik lagi, sebenarnya sama. Iya, kita juga turunkan. Lalu ini juga turunkan. Yes. Lalu 25 920 kita tarik lagi ke bawah, kita tarik lagi ya. Lalu yang terakhir itu 15 552. Oke, langsung keluar hasilnya. Terus habis gitu yang ininya langsung kita tarik lagi, lalu ini yang terakhir nah seperti itu. Oke, itu adalah aset tetap hingga 3 metodenya. Sekian dari saya, terima kasih.